Di suatu tempat, terlihat si Yaoyan yang sedang membuka matanya setelah beberapa kali dipanggil oleh Aji yang sedang mencoba untuk membangunkannya. Si Yaoyan, cepat bangun. Setelah sadar, dia pun bangun dan bertanya, Aji, Kapten, kita. Yanran pun menjawab, aku juga baru bangun. Kapten, tim-tim lain juga ada di sini. Beberapa orang lain juga sudah sadar, mereka pun terbangun. Mereka pun bergumam satu persatu. Apa kau terluka? Masih hidup. Dompetku hilang. Kupikir aku sudah mati. Sepertinya kita diteleportasikan ke sini. Di sela keterkejutan mereka semua, ada suara yang berkata, selamat datang di tempat ini, para manusia. Mereka yang mendengar itu bertanya-tanya, siapa yang bicara? Apa kalian mendengarnya? Tiba-tiba muncul sebuah aura dari samping bawah altar yang mereka tempati. Apa yang terjadi? Patungnya besar sekali. Tempat apa ini? Apa itu yang tadi berbicara? Banyak dari mereka sedang berdiskusi. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi dengan mereka dan di mana tempat mereka berada sekarang. Seekor monster yang lebih besar dari monster-monster yang lain pun muncul. Monster tersebut bernama Sword of Disaster Donjon. Dia adalah bos King Rank. Dia berkata, itu hanyalah patung penjaga altar pengorbanan. Manusia, lihatlah ke belakang. Setelah melihat ke belakang, mereka pun terkejut melihat banyak monster-monster. Seketika itu diskusi pun pecah. Monsternya banyak sekali. Tempat ini adalah sarang si bos. Itu bosnya. Monster yang bisa bicara. Kenapa kita bertemu dengan bosnya? Bukankah ini hanya ujian? Bos monster tersebut pun berbicara kembali. Manusia, kalian telah masuk ke sini selama puluhan tahun. Lagi dan lagi membantai orang-orangku. Kalian pikir aku tidak marah? Mendengar nada dan aura yang dipancarkan oleh bos tersebut, para murid mereka semua ketakutan. Bos itu pun melanjutkan, tapi aku sangat baik hati. Jika kalian masuk ke altar, bersumpah setia padaku, aku tidak hanya akan mengampuni dosa-dosa kalian, tapi aku juga akan memberi kalian kekuatan dari Source of Disaster. Mereka yang mendengar itu saling pandang satu sama lain. Source of Disaster, monster yang tercatat dalam buku sejarah yang mengubah ribuan manusia menjadi pelayan kontrak. Berhenti bercanda. Monster-monster itu berasal dari 1 abad yang lalu. Bos monster yang mendengar diskusi mereka pun berkata, diriku yang agung telah menciptakan kembali altar tempat The Great Lord of Disaster dilahirkan. Sekarang, setelah kalian melangkah ke sana, kalian bisa mendapatkan kekuatan kontrak Lord of Disaster. Semuanya tergantung pada kalian sendiri. Yanran yang mendengar itu, dia berkata dengan tidak puas. Omong kosong, kenapa manusia harus memperlakukan monster sebagai master? Karena kau sangat kuat, kenapa tidak kau sendiri saja yang pergi ke sana untuk mendapatkan kekuatan itu? Bos monster itu pun merespon, aku telah mendapatkan sebagian dari kekuatan kontrak. Semua monster yang kalian lihat di sini adalah orang-orangku. Tapi itu hanya 1/1 dari kekuatan Lord of Disaster. Dan hanya manusia yang bisa menyerap kekuatan itu sepenuhnya. Karena Lord of Disaster dulunya juga seorang manusia. Mendengar perkataan bos tersebut, sontak mereka semua terkejut. Apa kau bercanda? Bagaimana mungkin bajingan seperti itu seorang manusia? Mengapa seorang manusia membuat spesies mereka memperlakukannya sebagai monster? Bos itu pun merespon, kemunafikan dan kecemburuan terhadap yang kuat. Bukankah semua manusia seperti itu? Terima kasih atas kepicikan kalian telah memberi kami ras demon seorang jenius. Bertahan atau mati. Jadi apa kalian sudah membuat pilihan? Salah satu dari siswa pun membuat pilihan. Dia berbalik dan berjalan ke arah altar. Murid yang lain pun menghentikan. Hei, kau mau kemana? Pria tersebut menjawab, menaiki tangga menuju altar. Karena aku bisa menjadi lebih kuat, kenapa tidak mencobanya dulu? Tiba-tiba terjadi ledakan di tangga altar tersebut.
Pria itu pun menoleh dan terlihat Yanran yang melancarkan serangan tersebut. Yanran, dia berkata, "Apa kau bodoh? Manusia dan monster tidak pernah sejalan. Apa kau pikir mereka membawa kita ke sini untuk membuat kita menjadi lebih kuat? Mengetahui bahwa itu adalah jebakan, kau masih tetap ingin pergi?" Pria itu hanya merespon dengan tertawa. Lalu dia berkata, "Menjadi kuat adalah sesuatu yang bisa dicapai oleh kalian yang memiliki profesi yang langka, cepat atau lambat. Aku hanyalah seorang yang beruntung menjadi combat tipe trustworthy tanpa potensi dan tanpa latar belakang. Bahkan jika aku selamat dari dungeon ini, masa depanku hanya akan seperti ini. Tapi sekarang, aku tiba-tiba mendapat kesempatan untuk mengubah takdir. Bahkan jika ini hanya sebuah skema, ini adalah kesempatan yang layak untuk ku pertaruhkan nyawaku." Mereka yang mendengar itu geram seketika. Aji pun berkata, "Sudahlah kapten, dia tidak akan mendengarkan." Pria tersebut langsung melompat menuju altar. Setelah mendarat, dia berkata, "Aku belum pernah memenangkan lotre sebelumnya. Kali ini, biarkan aku menjadi protagonisnya." Bos yang melihat itu, dia tertawa puas. Setelahnya terlihat dari mulut patung yang besar tersebut keluar aura yang sangat jahat. Itu merembes menuju pria tersebut. "Kekuatan, datanglah. Aku merasakan energi mengalir ke dalam tubuhku." Hahaha. Orang tersebut tertawa sangat puas. Seketika itu tubuhnya sedikit berubah. Itu tiba-tiba menjadi seorang demon. Alien Demon Swordman level 7. Para murid yang melihat itu mereka berkata, sepertinya dia benar-benar menjadi lebih kuat. Tapi penampilannya. Bos monster yang melihat itu, dia berkata, "Sekarang, langkah selanjutnya. Buktikan kesetiaanmu kepada The Great Lord of Disaster." Si pria demon berkata, "Bagaimana caraku melakukannya?" Bos monster pun tertawa kejam seraya berkata, "Tentu saja dengan membunuh semua manusia yang ada di sini." Dia pun bersiap seraya mencabut pedang yang ada di punggungnya. Pria itu mengangkat pedangnya. Dia tertawa puas karena merasakan lonjakan kekuatan di dalam tubuhnya. Ah, kekuatan. Para siswa yang melihat itu mereka panik. "Lu Liang, monster telah menghancurkan tanah air kita. Apa kau ingin menjadi pengkhianat umat manusia? Para profesional di luar tidak akan membiarkanmu melakukannya." Di sisi bos monster, dia tertawa puas. "Penerus Lord of Disaster, biarkan manusia merasakan kekuatan." Salah satu siswa perempuan berkata, "Lu Liang, ayahku berasal dari Biru Cina. Jika kau berani membantu monster-monster ini, aku pasti akan memberitahu ayahku. Kusarankan kau kembali, bunuh semua monster ini, dan bawa kami keluar dari tempat ini." Pria demon yang bernama Lu Liang itu menatap wanita itu dengan tajam. Dia pun langsung melompat ke arah wanita tersebut. Ketika Lu Liang mendarat, lantai yang ada di bawahnya pun retak bersamaan dengan hembusan angin yang sangat kencang. Lu Liang menatap wanita itu dengan tajam. Ia pun berkata, "Sepertinya kau masih belum mengerti situasinya." Setelah menyelesaikan perkataannya, Lu Liang langsung melancarkan serangan tebasan ke arah wanita tersebut yang membuat wanita itu menjerit kesakitan. Para siswa lain yang melihat Lu Liang membunuh wanita itu tanpa ragu, mereka terkejut. "Apa? Dia membunuhnya?" Lu Liang, dia tersenyum dengan puas. "Aku paling benci dengan orang yang sombong. Sekarang, aku bosnya di sini." Para siswa yang mendengar itu mereka tahu situasi mereka. Mereka semua pun berbalik seraya berteriak, "Lari, cepat lari. Dia benar-benar berencana membunuh kita semua. Dia sudah gila." Di sisi Yanran yang melihat kepanikan semua murid, dia berkata, "Semuanya, jangan lari. Bekerja sama dan melawannya adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup." Salah satu murid berkata, "Tidak, dia level 7. Bagaimana kita akan melawannya?" "Ah, jangan dorong. Kita tidak bisa lari." Beberapa murid terjatuh. "Selamatkan aku." "Ah." Lu Liang, dia tertawa kejam seraya menerjang para murid.
Setiap murid yang dia lewati akan mati begitu saja. Ia berkata, kekuatan, inilah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang swordman. Matilah. Beberapa orang terpental dengan kesakitan akibat serangan Luliang. Serangan Luliang menuju ke arah salah satu murid perempuan yang tertunduk lesu. Dia berteriak. Sebelum serangan Luliang mengenai perempuan tersebut, itu langsung dihalau oleh skill dari Yanran yang bernama Fire Ring. Luliang yang melihat serangannya berhasil digagalkan, dia terkejut. Apa? Yanran. Luliang yang melihat itu, dia pun mengeluarkan semua kekuatannya. Aku benci sikapmu yang merendahkan sejak lama. Apa kau pikir kau masih menjadi sorotan di hadapanku? Profesi langka, jenius, hanya level 2. Kau tidak bisa melakukan apapun. Matilah. Luliang langsung melancarkan sebuah tebasan ke arah Yanran dengan kekuatan jahat yang mengelilinginya. Di sisi Yanran, dia pun sudah bersiap. Dia mengeluarkan skillnya, Point Expeter Armor. Setelah serangan Luliang dan pertahanan Yanran berbenturan, itu terlihat jelas bahwa Yanran dirugikan saat benturan terjadi. Dia terpental ke belakang. Yanran pun langsung disambut oleh timnya. Yanran, Kapten, ucap Aji dan Xiaoyan. Luliang menatap mereka dengan tajam. Oh, Point Expeter Armor. Item pertahanan level 6. Item langka. Tidak cukup bagus untuk menghentikanku. Luliang semakin bersemangat. Dia tertawa. Siapa lagi yang ingin melawanku? Di sisi tim Yanran, mereka sedikit khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Kapten, kita bukan tandingannya. Yanran pun menyuruh mereka untuk mengulur waktu. Ulur waktu sampai bantuan datang. Xiaoyan pun merespon. Tapi semua orang ditangkap. Tidak ada yang bisa pergi meminta bantuan. Yanran dia memasang ekspresi serius. Tidak semuanya. Kita masih punya Lin Changpeng. Setelah perkataan Yanran, ada sebuah burung yang sedang memasuki celah sebuah gua. Itu langsung masuk dan melewati sebuah penghalang. Di sisi Changpeng, dia bergumam, penghalang. Tidak heran aku tidak bisa menemukan sarangnya setelah mencari di seluruh dungeon. Bersembunyi begitu dalam, sepertinya si bos ada di sana. Untungnya setelah level 8, Main Corrosion memberi main mark. Aku bisa melihat tempat persembunyianmu. Bos monster yang merasakan sesuatu itu, dia terkejut. Tanda perintahku. Kau kembali sendiri. Terlihat burung tersebut yang adalah bawahan dari si bos. Si bos berkata kembali. Apa? Seorang manusia datang dari luar. Level 8. Telah membunuh semua demon di luar. Sialan, manusia rendahan. Beraninya membantai orang-orangku. Sekarang bukan waktu yang kritis. Tapi tampaknya bagian itu akan segera berakhir. Bunuh lebih banyak manusia. Bangkitkan. Terlihat di sisi Luliang yang sedang membantai para murid. Dia tertawa dengan puas. Kekuatan. Aku ingin lebih banyak kekuatan. Bunuh. Hahaha. Bunuh. Di sisi tim Yanran, mereka bersiap. Mengapa dia menjadi seperti ini? Dia tampak seperti monster. Bukannya kau bilang akan ada bantuan? Sekarang hanya tinggal kita berempat yang tersisa. Aku juga sudah mencapai batasku. Terlihat Yanran yang sudah kelelahan akibat mananya yang sudah terkuras habis. Di sisi putus asa tersebut, Yanran dia bergumam, Lin Changpeng, sepertinya aku tidak lagi punya kesempatan untuk menyusulmu. Yanran dia tersungkur lemas di hadapan Luliang. Namun tiba-tiba sebuah ledakan terjadi. Luliang pun terkejut dan menoleh. Changpeng yang keluar dari kabut setelah ledakan, dia berkata, maaf, aku terlambat. Changpeng langsung menusuk dan menikam Luliang. Itu tidak bisa bereaksi sama sekali dan tidak ada perlawanan.